kita mulai pembelajaran. Apakah semua sudah ada di kelas? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, Restu. Kemana nih Restu? Bu, Restu sakit Bu. Oh, Restu sakit. Sudah ada surat izinnya? Sudah. Oke. Nah, apakah sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah. Oke. Minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Skala rasio Bu. Oke, skala sama rasio. Apa yang dimaksud dengan skala? Enggak, ayo silakan. Perbandingan yang gambar sebenarnya. Oke, mungkin dari Budi. Oh, ada Budi. Izin menambahkan Bu, jadi Oke, benar sekali ya. Oke, materi hari ini kita mempelajari tentang apa? laju perubahan satuan. Oke, benar sekali. Kita masih pada bab perbandingan, yaitu pada bab laju perubahan satuan. Nah, sebelum itu, tujuan pembelajaran hari ini ini dalam masalah kontekstual ataupun di kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai rasio, benar kan? Ya. Apa yang dimaksud dengan rasio? Masih ingat? Oke, untuk Budi. Jadi rasio itu adalah perbandingan. Oke, benar sekali. Rasio itu adalah membandingkan dua besaran yang sama. Mengenai rasio, misalnya ibu membuat susu coklat, di mana bahan dari susu coklat itu adalah coklat bubuk dan susu bubuk, di mana untuk coklat bubuknya ini dengan takaran 1 sendok makan dan susu bubuknya itu adalah 2 sendok makan. Maka penulisan rasionya adalah 1:2. Ya, yuk. Bu, ini kan susu bubuk gitu. Kalau susu cair itu gimana Bu? Oke, benar sekali. Kan kita membuat susu coklat ini nggak hanya dengan susu bubuk aja, tapi bisa juga dengan susu cair. Nah, jika menggunakan susu cair, kalau saat membuat susu coklat dengan takaran coklat bubuknya 1 sendok dan susu cairnya adalah 200 mililiter, maka bandingannya 1:200. Namun diingat dengan satuan yang berbeda. Satuan untuk coklat bubuknya apa? Sendok kakak. Lalu untuk susu cairnya mililiter. Nah, rasio yang melibatkan dua besaran yang berbeda ini adalah yang disebut dengan laju perubahan satuan. Nah, definisi dari lajuan satuan adalah rasio yang melibatkan satuan yang berbeda. Ayo mengantuk? Kalau mengantuk bisa ke kamar mandi sebentar ya untuk cuci muka. Nah, Bu bisa lanjutkan? Bisa. Oke, nah laju perubahan satuan ini kita dapat gunakan mulai dari memprediksi perubahan suatu besaran ketika besaran lainnya itu berubah sampai membuat suatu keputusan. Nah, lebih lanjutnya Ibu akan memberikan contoh soal, di mana contoh soal ini terdapat 4 gelas susu coklat yang berbeda-beda dengan takarannya, di mana gelas A 100 ml susu cair dan bubuk coklatnya 4 sendok makan. Lalu yang gelas B, C, dan D pada tabel tersebut. Nah, dicari gelas manakah yang paling pekat rasa coklatnya. Untuk menjawab persoalan ini, kita perlu menentukan rasionya terlebih dahulu. Oke. Nah, tips pengerjaannya adalah pengerjaannya seperti skala. Jadi salah satu besarannya dari bahan-bahan tersebut kita jadikan 1. Nah, pada contoh soal ini apa yang menjadi fokusnya? Bubuk coklatnya. Oke, rasa pekat dari coklatnya. Maka satuan coklatnya itu kita jadikan 1.
coba perhatikan ke depan. Nah, pada gelas A. Gelas A adalah susu cairnya adalah 100. Untuk bubuknya 4. Jika bubuk coklatnya itu kita jadikan 1, maka untuk rasio susunya berapa? 25. Benar sekali. Lalu untuk gelas B-nya, ada yang tahu berapa rasionya? Oke, untuk Budi? Untuk rasio gelas B-nya itu adalah 20 dibanding 1. Apakah benar? Untuk Ayu? Benar, Bu. Oke. Nah ya, lalu untuk gelas C dan D, 32 banding 1. untuk gelas apa itu? C. Gelas C 32 banding 1. Gelas D-nya 20 banding 1. oke, 20 banding 1. Nah, arti dari rasio ini adalah 1 sendok coklat bubuk itu membutuhkan 25 ml susu cair. Nah, kan yang ditanya gelas manakah paling pekat rasa coklatnya. Maka dari rasio ini mana yang paling pekat? C. D. Ayo, C atau B? Atau gimana? Yang paling pekat rasa coklatnya. Mana? Semua Oh, 1. Terus airnya yang paling sedikit, susu yang paling sedikit itu ada coklatnya yang paling pekat. Tapi dia sama deh. beda D sama. Beda. Maka jawabannya adalah B dan D. Oke, benar sekali Budi. B dan D. Ya, D dan D. Mana sudah paham? Sudah. Oke. Nah, untuk hari ini Bu akan berikan LKPD, di mana kalian akan membentuk suatu kelompok kecil di mana anggotanya 4 sampai 5 orang untuk mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Nah, setelah mengerjakan, setelah selesai hasil diskusi kalian akan kalian presentasikan ke depan. Untuk kelompok lainnya, kita menyimak dan menanggapi apabila ingin bertanya atau membenarkan jawabannya. Mana sudah siap? Sudah. Mana sudah semua memiliki kelompok? Sudah. Oke. Ini kelompok untuk kelompoknya Budi. Ini untuk kelompoknya Budi. Oke, kelompoknya sudah paham ya. Untuk kelompok lainnya ada yang ingin ditanyakan? Bu. Oke, waktu tinggal 5 menit. Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Saya Oke, untuk kelompok Budi, perwakilannya bisa maju ke depan ya. Bisa dia. Yang mau lagi maju ke depan? Oke, untuk kelompoknya Ayu bisa maju ke depan. Untuk kelompoknya Budi bisa dijelaskan lebih dahulu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi Ibu dalam 1 kilo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari kelompok lain ada tanggapan, ada pertanyaan? tidak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok pasal ya untuk kelompok Budi. Lalu untuk kelompoknya dari Ayu, silakan. Di sini ada pertanyaan kedua itu. Mana semuanya sudah sepakat? Jawaban kelompok Ayu sudah benar? Sudah. Oke, beri jempolnya untuk kelompoknya Ayu, sangat bagus sekali. Oke, semua kelompok sudah maju ke depan kan? Sudah. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Oke, ada yang tidak dipahami atau kurang mengerti dan tentang materi hari ini? Sejauh ini saya sudah mengerti. Oke, sudah mengerti ya. Oke, Ibu sangat mengapresiasi
keaktifan pada kelas ini. Sudah bertanya, menjawab, berani maju ke depan, Ibu sangat mengapresiasi. Nah, oke, Ibu rasa sudah tujuan pembelajaran hari ini sudah berjalan. Dari kalian ada ingin menyimpulkan hari ini? Oke, untuk Budi? Baik. Soal-soal dalam kontekstual kehidupan nyata yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin dari yang lain ada tambahan? Tidak. Oke, benar sekali ya. Untuk minggu depan kita mulai dari bab baru. Nanti materinya Ibu akan share ke grup. Dan minggu depan kalian akan sebelum materi akan diberikan tes. Siap? Siap. Oke. Untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berarti Oke. sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Pak Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih.